Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para penguji yang telah meluangkan waktunya, kepada Bapak Ketua Penguji Pak Andi Baso Mapaturi MT. Selanjutnya kepada anggota penguji 1 atau sekretaris penguji atau pembimbing 1 saya, yaitu Pak Muhammad Imam Fakihuddin MT, dan terima kasih juga kepada Ibu Sukmayati Rahma MT sebagai penguji 2 saya. Berkesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir perancangan wisata air Gresik dengan pendekatan arsitektur tropis saya. Selanjutnya, Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gresik dikenal sebagai tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Tapak yang saya ambil beralamatkan Kota Gresik, Beturing, Banjarsari, Cermai, Gresik, Regensi, Jawa Timur. Kali ini saya mengambil sebuah wisata air merupakan upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek tempat rekreasi, olahraga air, dan pemandian air panas yang mampu menarik wisatawan di Kota Gresik. Karena dari pihak Pemkab atau Pemkot sendiri berpotensi besar untuk meningkatkan wisata air di daerah Waduk Bunder tersebut. Bapak Bupati sendiri mengatakan waduk saat ini tidak banyak berfungsi karena air yang kotor dan tidak terawat. Otomatis dialihkan sebagai menyirami pertanian sehari-hari. Di lokasi tersebut kerap dimanfaatkan sebagai kolam pancing untuk menyirami hasil berkebun, pertanian, dan peternakan pribadi. Area tapak didominasi dengan luasnya waduk yang memiliki luas 90 hektar dan terdapat perumahan, terminal, hotel, mal, dan jalan tol dengan jarak yang relatif berdekatan satu sama lain, yang mana hanya mengambil sebagian dari waduk tersebut dengan luas 2,3 hektar. Batasan atau view pada bagian utara terdapat jalan raya keluar jalan tol. Kemudian bagian barat adalah jalan raya menuju area site. Kemudian pada bagian selatan terdapat area sawah dan ada juga sebagian permukiman. Dan yang terakhir pada bagian timur adalah area jalan tol. Penanganan pada area waduk untuk menangani permasalahan kawasan Waduk Bunder, penyempurnaan dari permasalahan kawasan Waduk Bunder, penyelesaian fasilitas wisata air di kawasan Waduk Bunder. Kemudian pengelolaan wisata air di kawasan Waduk Bunder. Kemudian untuk struktur menampilkan elemen yang diimplementasikan pada berbagai bangunan modern, memastikan bangunan mampu beradaptasi dengan lingkungan serta mendapatkan kenyamanan secara maksimal. Bentuk dasar bentuk atap pada hunian yang miring, teritisan sirkulasi silang, material lokal. Kemudian atap pada hunian berkonsep arsitektur tropis umumnya kemiringan di atas 30 derajat. Material yang digunakan adalah hunian berkonsep arsitektur tropis umumnya memanfaatkan sumber daya setempat. Nilai-nilai Islam pada Quran Surat Al-Rum ayat 30 yaitu menyesuaikan terhadap iklim setempat, yaitu iklim tropis yang bisa diterapkan pada perencanaan ini. Kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 74 mengandung rahmat kepada makhluknya dan kerusakan alam agar menjaga alam yang perlu dirawat oleh ulah manusia. Pada area waterpark yang berluasan 4.497,84 meter persegi, terdapat 112 loker, 80 ruang ganti, 48 bangku, 64 toilet yang memiliki luasan 305,472 meter persegi dengan sirkulasi toilet yang berluasan 225,4485 meter persegi.
Jika dibagi dua untuk pria dan wanita, yang berluasan 152,736 meter persegi. Pada area kafe, yang mana berluasan 2508,66 meter persegi, yang berisi ada 8 bar atau kafe, dapur, area duduk sekitar bar dan kafe, meja dan tempat duduk yang ada 56, yang berluasan 219,52 meter persegi. Kemudian masjid yang berluasan 592,35 meter persegi. Terdapat area sholat, WC, dan toilet pria dan wanita, yang mana terdapat 4 toilet, 5 kamar mandi, dan area wudhu dan area wudhu wanita. Dengan sirkulasi untuk pria terdapat 8,04 meter persegi, dan sirkulasi pada wanita terdapat 8,41 meter persegi. Dan yang terakhir untuk area takmir yang berluasan 42,3 meter persegi. Pada pemandian air panas yang berluasan 1023,85 meter persegi, yang memiliki 64 loker, 44 ruang ganti, dan 30 toilet. Dan luasan area ganti dan toilet berluasan 146,94 meter persegi dengan sirkulasi 117,37 meter persegi. Jika dibagi menjadi pria dan wanita, yang mana berluasan 132,155 meter persegi. Kemudian minimarket yang berluasan 499,76 meter persegi, yang memiliki 5 kamar mandi, 3 toilet, gudang, kasir, dan ruang pengelola dan ruang pembelian. Pada area pengelola terdapat luas 323,25 meter persegi. Pada area keamanan dengan luas 41,31 meter persegi, dengan memiliki 6 WC, 10 kamar mandi, resepsionis, ruang loket, dan ada area swimming pool yang berluasan 1296,43 meter persegi dengan memiliki 34 loker, 22 ruang ganti, dan 34 toilet yang berluasan 207,48 meter persegi dengan sirkulasi 90,84 meter persegi. Jika dibagi menjadi pria dan wanita, yang mana berluasan 103,74 meter persegi. Kemudian pada parkir mobil memiliki luas 107. Pada area parkir mobil yang berluasan 1796,61 meter persegi dengan 93 parkir mobil dan 23 parkir mobil darurat yang berluasan sirkulasinya yaitu 876,63 meter persegi. Kemudian pada parkir motor dengan luasan 252,85 meter persegi dengan memiliki 70 parkir motor dan sirkulasi motor yang berluasan 392,85 meter persegi dengan memiliki stand penjaga yaitu 12 meter persegi dan toilet. Ada area maintenance yang berluasan 520,18 meter persegi. Pada area sampah kering dan basah terdapat 120,015 meter persegi. Dan ruang utilitas terdapat 120,015 meter persegi. Kemudian pengelola maintenance terdapat 151,97 meter persegi dengan memiliki sirkulasi jalan yaitu 128,08 meter persegi. Jika dihitung sirkulasi kendaraan memiliki 11,5%. Untuk area ruang terbuka hijau memiliki 13,5%. Sirkulasi jalan memiliki 22,5%. Dan yang terakhir pada bangunan memiliki 52,5%. Pada sirkulasi kendaraan yang memiliki luas 2.558,08 meter persegi. Untuk sirkulasi jalan memiliki 5.190,09
meter persegi. Untuk area RTH yaitu 3127,76 meter persegi. Dan yang terakhir pada bangunan berluasan 12.170,81 meter persegi. Diagram keterkaitan makro dan mikro untuk berwarna merah berdekatan, untuk warna hijau sedang berdekatan, untuk biru muda sedikit jauh, dan warna biru tua sangat jauh, dan juga pembagian publik berwarna abu-abu dan hitam untuk private. Didomini area waduk yang berluasan 90 hektar dengan berdekatannya perumahan, terminal, hotel, mal, dan jalan tol yang relatif berdekatan satu sama lain. Berdekatannya dengan dua perumahan yang menjadi cikal bakalnya perkembangan kawasan ini. Kemudian nilai dalam lokalitas yang terkandung ini sangatlah banyak. Salah satunya yaitu area waduk yang memiliki potensi dan bisa menjadi iconic water. Area tapak yang diambil yaitu 148,66 meter kali 170,31 meter kali 157,14 meter kali 147,85 meter. Aksesibilitas yang berwarna hijau yaitu untuk pangkalan ojek, berwarna coklat akses kendaraan, warna biru muda akses mobil, kemudian biru tua akses motor, dan yang terakhir warna abu-abu akses pejalan kaki. Sirkulasi kendaraan yang berwarna merah dan sirkulasi perjalan kaki berwarna hitam. Topografi, hidrologi, vegetasi pada grade datar, kebisingan dan demografi. Tingkat kebisingan tinggi yang berwarna merah, tingkat kebisingan sedang yang berwarna orange, yang terakhir tingkat kebisingan rendah yang berwarna kuning. Dibutuhkannya pengudaraan dan sinar matahari pada area wisata air, keperluan yang meningkatkan pengalaman alam yang para pengguna rasakan. Oleh karena itu, posisi pada bangunan bisa menangkap pada semua ruang. Cut and fill pada kontur yang tidak terlalu banyak di cut and fill dan memanfaatkan pola kontur yang sudah ada. Kemudian massa mengikuti kebutuhan ruang dan mengikuti kontur yang sudah tertata sehingga dimanfaatkan dengan baik. Konektivitas menghubungkan elemen ruang dengan satu massa sebagai pusat penghubung yang berfungsi sebagai pusat pengelola. Ruang terbuka, area ruang terbuka yang memiliki area waterpark yang dimanfaatkan sebagai area kafe untuk beristirahat sejenak. Sirkulasi pemberian akses untuk memudahkan para pengunjung yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar akses menuju swimming pool. Pada fasad, implementasi bentuk fasad yang mengikuti dari hasil kontur dan memudahkan dan memanfaatkan pembentukan fasad. Analisis struktur yang memiliki kolom dengan ukuran 40 x 40 cm dengan jarak kurang lebih 5 meter per kolomnya. Kemudian konstruksi cakar ayam. Dengan teknik ini memungkinkan pembangunan struktur pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Kemudian balok dengan ukuran 50 x 30 cm ini memiliki ketahanan pada atap dengan bentangan 5 meter lebih. Kemudian rangka atap yang banyak digunakan adalah rangka dengan material baja ringan. Diperlukannya elemen-elemen untuk mengundang para pengunjung seperti sosmed atau sosial media, instagramable. Penggunaan pada akses listrik dan air terdapat di bawah tanah membuat area wisata air menjadi tidak merusak atau mengganggu pandangan para pengunjung. Pada sistem keamanan memiliki spot CCTV yang dipasang di setiap sudut, yang mana akan memudahkan jika terjadi masalah di setiap sudut CCTV. Ada panel surya yang sering digunakan pada ruang ganti, ruang pengelola, minimarket, dan area utilitas. Pada bagian kebersihan, yang mana memiliki bank sampah dan spot sampah di setiap sudut area wisata air. Konsep dasar dari Tropical Paradise Waterpark merencanakan fasilitas permainan air untuk fasilitas hiburan untuk umum yang menyenangkan. Fasilitas yang menyenangkan dan memberi dampak lingkungan dan mewadahi seluruh aktivitas rekreasi dan aktivitas pendukung untuk semua kalangan untuk waterpark. Tidak hanya fasilitas pemandian air, ada fasilitas untuk refleksi
bagian pemandian air panas dan olahraga untuk kolam renang. Tropical Paradise Waterpark yang memiliki fasilitas waterpark, pemandian air panas, dan swimming pool. Perancangan ini juga mengangkat ciri khas Indonesia yang beriklim tropis, yang mempunyai karakteristik hijau yang kuat. Karena itu, perancangan akan banyak menggunakan material dan kombinasi bahan-bahan yang lekat kaitannya dengan alam, sehingga pengguna tetap dapat merasa seakan bermain air di alam lepas di waterpark dan pemandian air panas. Pemanfaatan sisi shading natural, sirkulasi angin, sun lighting, dan suhu. Mereduksi cahaya masuk berupa tempered glass untuk pada bagian samping yang difungsikan sebagai mengurangi panasnya matahari masuk. Mini cafe memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika mengunjungi mini cafe saat istirahat setelah bermain air. Area stop pada angkutan umum yang memiliki batas pohon dan atap saja. Pencahayaan menggunakan elemen alam berupa pohon sebagai filter cahaya. Aksesibilitas mengoneksikan hubungan pada parkiran pada area depan tapak sehingga sangat mudah dijangkau. Lantai yang digunakan adalah material lokal sebagai penutup lantai, yaitu paving block. Vegetasi memberikan elemen hijau pada sekitar area duduk. Area stop angkutan umum memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika tidak membawa kendaraan pribadi. Batas pada parkiran yang perletakan batas pohon saja. Pencahayaan menggunakan pohon sebagai filter cahaya. Aksesibilitas yang menghubungkan pada loket area depan tapak sehingga sangat mudah dijangkau. Vegetasi memberikan elemen hijau pada sekitar area parkir. Menggunakan material aspal sebagai penutup lantai. Parkiran memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika membawa kendaraan pribadi untuk memarkirkan kendaraannya. Batas pada area loket yang mana perletakan batas bangunan saja. Cahayaan area loket berupa pohon sebagai filter cahaya. Kemudian menggunakan atap agar tidak terkena dengan sinar matahari langsung. Vegetasi memberikan elemen hijau pada area tengah tangga dan sekitaran area loket. Lantai yang digunakan adalah elemen hijau berupa grass block. Loket memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika mengunjungi area wisata air yang diinginkan. Pada area masjid yang bersebelahan langsung dengan ruang ganti. Pencahayaan menggunakan elemen berupa pohon sebagai filter cahaya. Aksesibilitas mengoneksikan hubungan pada area wisata air pada area tengah sehingga sangat mudah dijangkau. Lantai yang digunakan adalah elemen kayu. Vegetasi memberikan elemen hijau pada area depan masjid. Masjid memberikan ruang pada area depan untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika mengunjungi masjid. Dan menggunakan sirkulasi cahaya pada dinding masjid. Batas pada swimming pool yang berlangsung bersebelahan dengan minimarket. Pencahayaan yang digunakan adalah sirkulasi sinar matahari sekaligus angin. Aksesibilitas mengoneksikan hubungan pada area depan sehingga sangat mudah dijangkau. Lantai yang digunakan adalah elemen batu kasar. Vegetasi memberikan elemen hijau pada sekitar area kolam renang. Kolam renang memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika mengunjungi area wisata yang diinginkan. Batas pada minimarket yang bersebelahan langsung dengan pemandian air panas dan kolam renang. Pencahayaan menggunakan elemen kaca yang memanfaatkan sinar matahari yang masuk. Vegetasi memberikan elemen hijau pada sekitar area minimarket. Lantai yang digunakan adalah elemen batu kasar. Aksesibilitas mengoneksikan hubungan pada area kolam renang, mini cafe, dan pemandian air panas. Minimarket memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika membeli kebutuhan untuk bermain air dan berenang. Batas pada pemandian air panas bersebelahan langsung dengan minimarket. Pencahayaan yang digunakan adalah kaca dan bukaan pemanfaat sinar matahari dan pohon sebagai filter cahaya. Aksesibilitas mengoneksi hubungan pada area mini cafe dan minimarket. Lantai yang digunakan adalah elemen batu kasar. Memberikan elemen hijau pada area semi outdoor pemandian air panas. Pemandian air panas memberikan ruang untuk para pengunjung, yang mana sedikit jauh ketika mengunjungi pemandian air panas. Batas pada area mini cafe yang bersebelahan langsung dengan loket, kolam renang, dan pemandian air panas. Pencahayaan yang digunakan adalah
payung, dan pohon sebagai filter cahaya. Aksesibilitas mengoneksikan hubungan pada area loket, kolam renang, dan pemandian air panas. Lantai yang digunakan adalah elemen hijau berupa grass block, memberikan elemen hijau atau vegetasi pada area outdoor mini cafe. Mini cafe memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika mengunjungi mini cafe saat istirahat setelah bermain air. Batas pada waterpark yang bersebelahan langsung dengan mini cafe dan area loket. Pencahayaan menggunakan elemen pohon sebagai filter cahaya. Aksesibilitas mengoneksikan hubungan pada area mini cafe dan area loket. Lantai digunakan pada sekitar waterpark adalah elemen hijau berupa grass block. Vegetasi memberikan elemen hijau pada area outdoor waterpark. Waterpark memberikan ruang untuk para pengunjung agar lebih mudah ketika mengunjungi waterpark, karena waterpark berada di tengah-tengah area wisata air. Konsep utilitas pada area parkir yang mana dibagi menjadi dua, yaitu parkir motor dan parkir mobil. Invitasi diperlukan elemen-elemen yang mengundang agar para pengunjung datang ke area set, seperti pengaplikasian pada ranah media sosial, seperti Instagramable. Pada utilitas sistem keamanan memiliki spot CCTV yang dipasang di setiap sudut. Konsep utilitas listrik dan air menggunakan akses di bawah tanah, membuat area wisata air menjadi tidak merusak atau mengganggu pandangan dari para pengunjung. Konsep utilitas pada panel surya yang mana digunakan pada ruang ganti, minimarket, dan utilitas. Area kebersihan yang mana memiliki spot sampah di setiap area wisata air. Konsep struktur yang digunakan adalah kolom 40 x 40 cm dengan jarak 5 meter. Kemudian konstruksi cakar ayam, yang mana pembangunan struktur pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Kemudian rangka atap yang banyak digunakan dengan material baja ringan. Kemudian balok dengan ukuran 50 x 30 cm dengan bentang 5 meter lebih. Rangka atap pada swimming pool yang mana sebagian terbuka untuk digunakan sirkulasi udara yang lancar.